Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya Muhammad Dodi Alpasar dalam rangka memenuhi luaran video pembelajaran dalam program PLP periode 2020-2021. Saya ingin memberi semacam materi pembelajaran pada kali ini melalui yang saya buat kali ini yaitu PowerPoint. Oke, kita langsung saja ke bagian materinya, yaitu menilai isi dua buku sesuai dengan RPP-nya, baik itu buku fiksi maupun non-fiksi. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu pertama-tama pembelajarannya dengan pendekatan saintifik, yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi isi, nilai-nilai, kaitan dengan kehidupan, amanat, menyusun laporan buku yang dibaca, mempresentasikan, serta menanggapi laporan yang dipresentasikan. Oke, kita langsung saja ke bagian definisinya. Apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi? Buku fiksi yaitu buku yang berisi cerita dan bersifat imajinatif. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan terkadang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan secara faktual. Sementara itu, buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya dan biasanya dilakukan dengan riset-riset ilmiah di lapangan. Jadi buku fiksi tersebut memang selalu bersifat imajinatif. Ketika ditulis oleh pengarangnya, selalu menimbulkan imajinasi yang membuat kita selalu berpikir lebih keras. Biasanya buku-buku fiksi selalu seperti itu. Sementara buku non-fiksi selalu riset-riset akademis yang dilakukan di dalam dilakukan di lapangan serta ditemui studi-studi kasusnya. Kira-kira begitu pengertian serta. Kemudian ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Ciri-ciri buku fiksi biasanya menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa di sini biasanya jenis-jenisnya bermacam-macam atau yang sering kita sebut majas. Ada majas pertentangan, ada majas sindiran, misalnya seperti ada majas sindiran, ada sarkasme di sana di bagian ciri-ciri buku fiksinya. Ada majas pertentangan yang biasanya berisi paradoks, atau ada majas perbandingan. Biasanya di sana ada istilah alegori, biasanya menyatakan dengan cara lain. Dia menggambarkan, gaya bahasa tersebut biasanya menggambarkan kiasannya dengan penggambaran. Kemudian menggunakan kata-kata bersifat konotatif. Konotatif di sini artinya yaitu buku fiksi selalu berusaha menerangkan sesuatu atau menggunakan kata-kata bersifat konotatif. Contohnya seperti misalnya kambing hitam. Kambing hitam di sini biasanya bersifat bukan makna yang sebenarnya. Bukan kambing hitam yang disebut dalam rangka konotatif. Kalau dipakai dengan konotatif, biasanya kambing hitam dalam pengertian ini disebut yang disalahkan atau bisa diinterpretasikan dengan makna yang lain. Intinya kata-kata yang bersifat konotatif selalu menimbulkan makna yang bukan sebenarnya. Kemudian di bagian slide-nya yang ini berdasarkan imajinasi. Kemudian yang kedua, ciri-ciri buku non-fiksi. Menggunakan gaya bahasa formal. Seperti
seperti biasa, buku-buku non-fiksi biasanya memang selalu menggunakan gaya bahasa formal. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata bersifat denotatif. Kata denotatif di sini lawan pengertiannya, kontrasnya itu konotatif tadi. Yaitu denotatif kata-kata yang menggunakan makna yang sebenarnya. Misalnya kata makan. Makan di sini artinya sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut. Itu kata denotatif. Seperti contoh sederhananya seperti itu. Kemudian yang ketiga, berdasarkan fakta dan riset di lapangan. Buku-buku non-fiksi selalu memang tiba untuk diriset ketika si penulis selalu meriset keadaan-keadaan faktual yang ada di lapangan. Kemudian berbentuk tulisan ilmiah. Kemudian ciri-cirinya yang terakhir yaitu berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Artinya di sini kalau kita periksa ciri-ciri buku non-fiksi memang selalu ide yang telah diriset sebelumnya, atau dengan kata lain penelitian yang relevan. Kita selalu melihat buku-buku non-fiksi ditulis dengan ide-ide yang telah diriset sebelumnya. Kemudian yang bagian slide ini, jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi seperti biasa ada novel, cerpen, naskah teater, dan puisi. Kemudian buku non-fiksi ada buku pengetahuan, buku pengenaan keterampilan, dan lain-lainnya. Kemudian unsur-unsur dalam buku fiksi, unsur intrinsik buku fiksi, unsur intrinsik biasanya unsur yang membangun buku tersebut dari dalam. Misalnya dalam buku fiksi ini diterangkan yang membangun dari dalam yaitu tema. Tema yaitu ide atau pokok pikiran atau bahkan gagasan yang dituangkan ke dalam penjelasan si penulis tersebut. Kemudian amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis tersebut kepada pembacanya di dalam karya buku fiksi. Kemudian bagian penokohan yaitu bagaimana cara pengarang menghadirkan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita atau karya sastra. Seperti yang sering kita lihat di dalam buku fiksi atau yang sering kita baca maksud saya. Kemudian sudut pandang yaitu suatu cerita dikisahkan atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh. Biasanya di dalam sudut pandang ada disebut sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama misalnya pakai istilah jamak yang dipakai aku, sudut pandang orang pertama. Kemudian yang terakhir latar, yaitu tempatnya. Kemudian unsur ekstrinsik buku fiksi yaitu unsur yang membangun dari dalam buku fiksi tersebut yaitu bahasa. Biasanya buku fiksi selalu dibangun oleh unsur kebahasaan yang dipakai. Misalnya ada majas dipakai di sana, majas perbandingan, majas sindiran, seperti sarkasme, macam-macam. Kemudian yang kedua, latar belakang pengarang atau psikologi pengarang. Biasanya buku fiksi selalu tercipta dari latar belakang si pengarang atau si penulis tersebut. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai dalam karya sastra tersebut. Kemudian slide selanjutnya, unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Cover buku atau sampul buku, kata pengantar di sini, daftar isi seperti biasa kalau kita baca buku non-fiksi. Kita akan temukan list-list yang ini setelah kita periksa.
daftar isi biasanya ada isi bab-babnya, kemudian isi buku, kemudian yang terakhir daftar pustaka. Kemudian nilai-nilai dalam buku fiksi, nilai moral, yaitu nilai yang membangun, nilai atau pesan positif apa yang terkandung di dalam buku fiksi tersebut. Kemudian yang kedua, nilai religius, nilai yang berhubungan dengan keyakinan atau agama. Kemudian nilai sosial, yaitu value atau nilai sosial yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Kemudian yang terakhir, nilai budaya, sama seperti nilai sosialnya, seperti berhubungan, berkesinambungan. Kemudian di bagian slide ini, tahapan-tahapan dalam resensi buku seperti perintah RPP-nya, yaitu bisa list ini kita pakai untuk melaporkan kegiatan hasil membaca buku. Kemudian saya akan jelaskan definisi resensi terlebih dahulu. Resensi yaitu ulasan atau penilaian terhadap suatu karya tulis atau buku. Resensi lebih dikenal dengan membedah buku. Kemudian contohnya di sini kita bikin list pertamanya, judul buku misalnya Syair-syair cinta, pengarang Khalil Gibran, kemudian penerbitnya Gramedia, tahun terbit 2005. Kemudian sinopsis. Biasanya sinopsis itu ada di bagian belakang terakhir buku yang sering ditulis, bisa dipakai di sana, atau mungkin kita bisa bikin sinopsis sendiri. Isi resensi biasanya pemahaman kita terhadap keseluruhan yang kita baca terhadap buku tersebut. Bisa kita isi di sana pemahaman kita terhadap satu buku penuh yang kita baca. Kemudian bagian list ini ada kelebihan. Kita bisa bandingkan kelebihan buku tersebut, misalnya di bagian buku non fiksi tersebut kelebihannya seperti ini, kemudian kelebihan di bagian buku fiksi tersebut seperti ini, kemudian di bagian list ini ada kekurangan juga. Setelah kita membaca, kita bisa menilai kekurangan buku tersebut, baik buku fiksi yang kita baca mungkin atau buku non fiksi tersebut. Untuk mengakhiri video pembelajaran kali ini, saya Muhammad Dodi Alpasar pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.